Baik, kita lanjutkan lagi tadi tentang fungsi zat gizi. Yang tadi yang sudah pertama itu tentang zat pembakar ya kan, yaitu ada si karbohidrat, si lemak dan protein. Nah, yang kedua ada sebagai zat pembangun. Nah, dan zat pembangun itu adalah pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Itu dilihat dari protein, mineral dan air. Nah, diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengganti sel yang rusak. Nah, yang ketiga itu ada sebagai zat pengatur. Nah, zat pengatur ini yaitu untuk mengatur proses tubuh kita. Itu dilihat dari proteinnya, mineralnya, air dan vitamin. Nah, mineral dan vitamin sebagai pengatur dalam proses oksidasi, fungsi normal saraf dan otot serta banyak proses lain yang terjadi dalam tubuh seperti dalam darah, cairan pencernaan, jaringan, mengatur suhu tubuh, peredaran darah, pembuangan sisa-sisa ekskresi, dan lain-lain proses tubuh. Oke, kita lanjut lagi. Ada akibat gangguan, akibat fungsi kekurangan gizi nih. Yang pertama itu akibat gizi kurang pada proses tubuh. Nah, kekurangan gizi secara umum yaitu bisa dari makanan kurang dalam kuantitas dan kualitas, taruh jumlahnya. Kemudian itu menyebabkan ada beberapa gangguan. Itu prosesnya yang pertama proses pertumbuhan, yang kedua proses tenaga, yang ketiga pertahanan tubuh, yang keempat struktur dan fungsi otak, dan kelima adalah perilaku. Nah, akibat gizi lebih tadi kan gara-gara gizi kurang nih. Nah, kita bisa dari gizi lebihnya kenapa akibatnya pada proses tubuhnya. Gizi lebih itu menyebabkan kegemukan atau obesitas. Nah, kelebihan energi yang dikonsumsi disimpan di dalam jaringan dalam bentuk lama. Kegemukan adalah salah satu faktor terjadinya berbagai penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif ini seperti ada penyakit hipertensi, itu darah tinggi tuh, diabetes mellitus, kalau orang sekarang bilang tuh penyakit kencing manis, kemudian ada jantung koroner, kemudian ada hati dan kantung empedu. Next. Nah, ini ada macam-macam zat gizi nih, ada si karbohidrat, si protein, si lemak, si mineral dan air. Next. Nah, bisa kita lihat nih, dari zat gizi ini itu ada zat energi, dari zat gizi karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral air ini ada sebagai zat tenaga atau energi, ada sebagai zat pembangun dan ada sebagai zat pengatur. Oke. Nah, ini bisa dilihat nih. Next. Oke, ini bisa dilihat nih ada kita lihat nih bagaimana dikatakan gizi seimbang dan bisa dikatakan sehat atau bisa dikatakan sakit. Nah, bisa kita lihat misalnya ada makanan dan ada kondisi fisik atau status gizi. Jika kekurangan makanan atau kekurangan secara berlarut-larut itu bisa menyebabkan tubuh itu tidak sehat dan tidak sakit. Nah, ada syaratnya, ada yang tidak sehat, sakit, kemudian atau dikatakan TSTS. Nah, dari kekurangan makanan itu bisa juga menyebabkan sakit. Nah, bagaimana dengan kelebihan? Kelebihan juga seperti itu. Jika kita kelebihan makanan, maka akan menyebabkan sakit. Jadi bagusnya apa? Jadi sebaiknya itu kita harus makan makanan yang seimbang, jadi dapat membuat kondisi fisik kita atau status gizi kita itu sehat. Nah, ini kita lanjut lagi nih. Tadi kita sudah yang pertama ada kesehatan lingkungan, yang kedua ada kesehatan kerja, yang ketiga ada gizi, yang keempat ini saya mencoba untuk tentang biostatistik. Nah, apa sih itu biostatistik? Nah, biostatistik itu menurut para ahli itu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa data, dan menyimpulkan dan mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Jadi statistik ini selalu berbentuk angka datanya. Nah, biostatistika itu sama dengan statistika kesehatan. Jadi statistik itu
bukan hanya pada keuangan, pada perusahaan, tapi ada juga pada kesehatan. Nah, statistik itu apa? Statistik itu adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasi data tentang bidang kegiatan tertentu dan mengambil kesimpulan dalam situasi di mana ada ketidakpastian dan variasi. Nah, ini ada tujuan dari statistik nih. Yang pertama itu untuk menjawab permasalahan dan membuktikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Kenapa? Karena sekarang mungkin banyak data-data itu yang belum pasti. Jadi dengan adanya data statistik itu dapat membuktikan kebenaran. Yang kedua itu meringkas data sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah dimengerti. Jadi dengan adanya statistik, data yang kita hasilkan atau informasi yang kita hasilkan itu menjadi mudah dimengerti oleh orang lain. Nah, jika dilihat dari bidang kesehatan, statistik itu ada kegunaannya. Yang pertama itu untuk melihat dan membandingkan tingkat kesehatan masyarakat. Bisa dilihat apakah kesehatan masyarakat itu derajatnya itu meningkat ataukah turun. Kemudian yang kedua itu untuk menentukan masalah dan penyebab dari suatu masalah kesehatan. Jadi dengan statistik itu juga bisa kita melihat masalah dan penyebab masalah kesehatan. Kemudian yang ketiga untuk menentukan prioritas program kesehatan. Yang keempat memberikan gambaran keadaan kesehatan masyarakat. Yang kelima untuk menentukan keberhasilan program kesehatan masyarakat. Misalnya apakah program itu mencapai target atau tidak. Nah, itu bisa dilihat dari statistik juga. Kemudian ada untuk menentukan kebutuhan dalam bidang kesehatan. Dan yang terakhir untuk menyebarkan informasi kesehatan dan program kesehatan. Nah, ini ada juga karakteristik dari statistik nih. Yang pertama itu karakteristiknya itu selalu bekerja dengan angka atau bilangan. Untuk dapat menjalankan fungsinya, statistik memerlukan bahan keterangan data dalam bentuk angka. Sudah pasti statistik itu datanya itu selalu berbentuk angka. Yang kemudian itu statistik bersifat objektif, artinya statistik selalu bekerja menurut objeknya. Nah, kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dan juga ramalan atau prediksi yang dikemukakan oleh statistik semata-mata didasarkan atas data yang dihadapi dan diolah, bukan didasarkan pada subjektivitas penggunanya. Jadi pengambilan data statistik atau data, misalnya kita mengambilkan misalnya kasus DBD ini, itu datanya itu secara objektif, tidak bisa kita ambil data itu secara subjektif atau kemampuan si penggunanya. Oke, yang ketiga itu statistik menggunakan logika induktif. Artinya, dalam menjalankan fungsinya sebagai alat bantu dalam mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kejadian atau keadaan, kesimpulan yang dihasilkan statistik selalu didasarkan atas kasus-kasus khusus, kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Nah, yang keempat, statistik bersifat universal. Artinya, ruang lingkup bidang garapan statistik ini tidak hanya pada satu bidang saja, tapi banyak bidang, karena statistik ini dapat digunakan dalam hampir semua kegiatan atau dalam segi kehidupan manusia. Nah, bisa dilihat nih, ada statistik terbagi dua. Statistik itu ada statistik deskriptif, ada juga statistik inferensial. Nah, bisa dilihat kalau statistik deskriptif ini dia statistiknya hanya melihat gambaran saja. Dia hanya mengumpulkan data, penyajian data, kemudian datanya itu juga tidak melakukan olah data. Berbeda mungkin dengan statistik inferensial. Kalau statistik inferensial itu dia lebih
dari pengumpulan data, dari pengolahan data, dari penyajian data, dan dia menggunakan uji statistik. Nah, uji statistik atau dia melakukan pengujian hipotesa. Karena apa? Karena statistik inferensial ini lebih membuktikan, kita melihat pengaruh atau kita melihat hubungan misalnya antara contoh misalnya kasus DBD misalnya dengan ada faktor lingkungan, apakah lingkungan itu baik atau tidak, apakah dilihat nanti apakah ada faktor apakah ada hubungan misalnya antara si lingkungan dengan faktor kasus DBD. Nah, kita melihat apakah ada hubungan atau tidak, itu pengujian hipotesis pada statistik inferensial. Oke, baik. Sampai di sini perjumpaan kita. Nanti akan kita bertemu di program e-learning selanjutnya. Saya Fauzianika SKM MKes undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.